Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini Engkau boleh berkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-25, ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakan ayat 10 dan 22 mengenai tabut perjanjian. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Ayat yang ke-22, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, menarik sekali bagian ini kalau kita melihat ya. Yang pertama, Allah memerintahkan ya untuk membuat tabut ya. Tabut perjanjian ya, ukurannya sudah ditentukan begitu ya. Terus kemudian nanti isinya apa saja itu juga sudah ditentukan, misalnya seperti ayat 16. Dalam tabut itu haruslah kau taruh ya loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Ya, ini sesuatu yang menarik ya. Dia disuruh membuat tabut ya, tabut perjanjian, kemudian isinya apa dan fungsinya juga untuk apa. Nah, fungsinya sudah jelas di sini dikatakan, di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan di atas tutup pendamaian itu, di antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau. Tentang apa? Tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Bapak Ibu Saudara, Allah kita itu Allah yang luar biasa, Allah yang senang berkomunikasi dengan umatnya. Ya, kalau kita melihat di dalam kisah-kisah perjanjian lama, khususnya ya, langit menceritakan kemuliaannya, ya. Jadi Allah kita itu Allah yang senang memperkenalkan dirinya kepada umatnya. Ya, secara sederhana kita menjangkau Allah itu kan sulit ya, karena keberdosaan kita, karena keterbatasan kita. Tapi Allah kita, dia mau menundukkan dirinya, memperkenalkan dirinya supaya setiap kita boleh mengenalnya dengan baik. Begitu ya. Nah, contoh melalui tabut perjanjian ini ya. Tuhan perintahkan untuk dibuatkan tabut perjanjian ya. Di mana diisinya nanti adalah loh batu di sana ya, 10 perintah Allah yang diberikan kepada Musa, yang tentunya untuk dijalankan ya sebagai tuntunan untuk kita hidup sebagai anak-anak Tuhan ya. Melakukan hukum Taurat itu bukan tujuan kita diselamatkan, tetapi ini sebagai tuntunan karena kita sudah percaya, kita sudah diselamatkan, bagaimana seharusnya kita hidup ya melakukan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat bukan supaya diselamatkan, tetapi karena sudah diselamatkan, ini menjadi tuntunan di dalam kehidupan kita. Nah, menarik ya, Allah kita itu Allah yang senang ya berkomunikasi, berinteraksi dengan ciptaannya. Dia bukan Allah yang dikatakan tuh seperti pembuat jam. Setelah dia ciptakan jam begitu ya, dia nggak tahu jamnya itu kemana, siapa yang pakai ya, apakah jamnya itu baik atau rusak, cuma dia sediakan tempat servis. Enggak ya. Allah kita adalah Allah yang mencipta, Allah yang juga memelihara ya, dan menyertai kehidupan setiap umatnya. Allah kita itu bukan Allah yang setelah dicipta ditinggalkan dan dibiarkan dan suka-suka manusia, tidak. Allah kita adalah Allah yang mencipta, Allah yang juga memelihara, sehingga dia terus membangun relasi, membangun komunikasi, membangun interaksi dengan umatnya. Nah, ini menarik ya.
Ketika Allah kita berkarya dalam hal ini, kita tahu Allah kita tuh Allah yang sangat mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara bersyukur ya, kita punya Allah di dalam Tuhan Yesus yang kita kenal, yang senang sekali berinteraksi, berkomunikasi dengan umatnya. Nah contohnya dengan kita bersaat teduh seperti ini ya, kita jadi mengerti, oh ini toh Allah kita. Allah yang peduli, Allah yang mengasihi, Allah yang merawat, Allah yang memelihara kehidupan kita hingga sampai saat ini. Dan Allah kita terus Allah yang rindu berkomunikasi dengan umatnya ya. Mari kita terus bangun komunikasi kita dengan Dia. Di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Satu pertemuan, satu perjumpaan yang indah sekali ketika kita boleh mengalami hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat pagi hari kita datang kepada Tuhan, kita boleh memuji, menyembah dan memuliakan namanya. Itu satu momen, satu kesempatan, satu perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Kita bisa mendengar sabdanya, kita bisa mendengar apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan hari ini. Dalam pekerjaan, dalam kita melayani, tugas kita sebagai seorang ayah mungkin, sebagai seorang istri, tugas sebagai orang tua, tugas sebagai seorang anak, sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang pekerja. Kita bersyukur Tuhan pimpin langkah hidup-hidup kita. Biarlah hidup kita ini dipimpin oleh Tuhan. Dan firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Yang akan menuntun, membimbing setiap langkah kehidupan kita. Menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, biarkan Allah terus berbicara di dalam kehidupan kita, memimpin, menuntun, sehingga langkah kita ada di dalam rencananya. Bapak Ibu Saudara, mari kita serahkan seluruh hidup kita, biar Allah kita memimpin, yang menuntun kehidupan kita, sehingga kita boleh melakukan apa yang berkenan di hadapannya. Dan biarlah Allah Roh Kudus memampukan, menolong kita, untuk kita boleh menyenangkan hatinya. Tuhan, terima kasih. Engkau senantiasa membangun relasi, komunikasi. Kami sungguh bersyukur sehingga setiap kami boleh berinteraksi dengan Engkau. Engkau tidak lagi memberikan batasan-batasan dan setiap kami boleh datang kepadamu kapanpun, dimanapun. Dan kami bersyukur untuk ini. Terima kasih ya Tuhan. Engkau boleh melayakkan kami di tengah ketidaklayakan kami. Untuk kami boleh merasakan hadirat-Mu. Untuk kami boleh merasakan Engkau yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami. Kiranya setiap kami boleh memiliki relasi, interaksi dengan Engkau. Dan kami boleh senantiasa hidup di dalam-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang mungkin ada di antara kami mulai jauh. Mulai meninggalkan Engkau. Mulai merasa sendiri. Dan mungkin ada di antara kami juga merasa Engkau meninggalkan kami. Oh Tuhan, tarik kami kembali, bawa kami kembali kepadamu, sehingga kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami yang terus hidup dalam kasih kemurahan-Mu, untuk kami boleh melihat kebaikan dan kemurahan-Mu. Berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, permasalahan di dalam kehidupan yang bisa membuat mereka meninggalkan Engkau. Kami berdoa, Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah pulihkan, dan Tuhan yang memberkati. Juga berdoa untuk saudara-saudara kami jika ada di antara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan, berikan kami pengharapan, dan kami tak percaya Engkau yang Allah yang menjaga, memelihara, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak-Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Mari kita bangun interaksi dengan Tuhan dan kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita untuk kita boleh hidup seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.